Ya, oke. Sekarang kita sudah bersama Kak Ojan. Halo Ya, adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini di tengah wabahnya virus corona? ya. Oke, kita hari ini ingin membahas soal yang mana? Kan dulu. Di sini nanti akan nyambung. Soalnya dari yang udah di itu kan. Oh, udah. Ya, oke. Sekarang kita sudah bersama Kak Ojan. Halo adik-adik, selamat pagi. Ojan. Gitu. Baik adik-adik semua, mungkin bisa dibuka ya file yang sudah dikirim oleh akademiknya. Soal yang kita bahas hari ini adalah soal biologi untuk level UN, ujian nasional, tahun pelajaran 2018-2019. Gitu ya, adik-adik semua. Bisa dibuka filenya atau bagi kalian yang sudah di copy itu lebih baik. Baik, akan saya bahaskan untuk soal nomor 1 ya. Oke. Soal nomor 1 itu tabel dari fungsi dari beberapa bakteri ya. Di mana yang pertama itu ada Acetobacter pseudomonas, yang kedua ada Azotobacter, yang ketiga ada Bacillus thuringiensis, yang keempat ada Escherichia coli, dan yang kelima ada Streptococcus griseus. Nah, manakah yang menunjukkan pasangan yang tepat antara bakteri dan peranannya? Nah, di situ kita harus mencari fungsi yang benar, adik-adik. Fungsi dari bakteri itu menghasilkan apa dalam metabolit sekundernya, seperti itu. Oke, sekarang kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama ada, ini nggak langsung. Pertama ada Acetobacter pseudomonas. Nah, ini mungkin adik-adik udah familiar ya dengan nama ini ya. Bakteri ini itu bermanfaat untuk pembuatan nata de coco. Pembuatan nata. Oke. Yang kedua ada namanya Azotobacter. Azotobacter. Nah, Azotobacter itu bakteri yang mempunyai enzim nitrogenase namanya. Enzim nitrogenase. Nah, enzim tadi digunakan untuk apa? Untuk fiksasi nitrogen bebas. Fiksasi N2 bebas. Nah, berarti jawabannya untuk Acetobacter itu fungsi untuk apa? Untuk fiksasi nitrogen bebas ya. Berarti yang duanya itu fiksasi N bebas. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ada namanya Bacillus thuringiensis atau disingkatnya itu BT ya. Bacillus thuringiensis. Nah, BT ini digunakan untuk apa? Untuk penghasil antibiotik ya. Dalam bioteknologi dia digunakan untuk penghasil antibiotik. Penghasil antibiotik. Oke. Lanjut lagi. Yang keempat. Yang keempat ada E. coli ya, Escherichia coli. Ya, maksudnya itu E. coli. Nah, E. coli ini nanti untuk pembentukan vitamin K ya. Vitamin K ini udah gampang ya.
Yang kelima ada Streptococcus griseus. Ya, Streptococcus. Nah, Streptococcus griseus, nah itu digunakan untuk membentuk vitamin K ya di dalam usus besar. Oke. Berarti jawabannya apa yang tepat? 1A, Acetobacter pseudomonas. Yang A, fiksasi nitrogen salah ya. Yang pas salah, yang A salah. Yang B, Acetobacter pseudomonas penghasil antibiotik. Itu salah juga ya. Yang kedua, Azotobacter, dua pasangannya A, fiksasi nitrogen oke. Yang ketiga, Bacillus thuringiensis, nah terkoko salah ya. Yang D, Bacillus thuringiensis pasangannya B, bioinsektisida oke. Sorry ya, ini bukan antibiotik, tapi bioinsektisida, sorry. Bioinsektisida. Berarti 3B, oke. Nomor 4 C ya. Berarti jawabannya yang tepat itu yang D. Sorry, yang nomor 3 revisi ya. Itu bioinsektisida. Oke, gampang ya. Berarti nomor 1 jawabannya yang D. 3B, Bacillus thuringiensis itu untuk bioinsektisida. Yang keempat itu C ya, membentuk vitamin K. Oke, soal nomor kedua. Kita harus hapus dulu. Ru, sebentar. Ini saja untuk menghapus ini. Udah gitu. Terus? Pakai ini. Mau hapus semuanya atau mau hapus mana? Semua. Semuanya begini aja. Kalau mau semuanya gini aja. Kalau di bawahnya geser begini. Semua hapus saja. Semuanya begini aja. Oke. Oke, kita lanjut. Iklan sebentar ya. Lanjut soal nomor 2. Nah, nomor 2 itu ada gambar dari protista yang menyerupai hewan ya, atau mirip hewan. Nomor 2 ada protista mirip hewan. Nah, ini oke. Untuk protista mirip hewan itu kan dikelompokkan berdasarkan alat geraknya kan ya. Alat geraknya. Nah, nanti ada beberapa kelas dari protista mirip hewan ini atau namanya protozoa. Ada apa aja? Yang pertama ada namanya kelas flagellata. Yang kedua ada kelas namanya Rhizopoda. Yang ketiga ada namanya Ciliata.
Yang keempat ada namanya sporozoa. Oke. Yang flagellata dia bergerak dengan menggunakan flagel ya. Rhizopoda ini menggunakan pseudopodia atau kaki palsu. Ciliata menggunakan silia. Sporozoa ini dia non motil ya. Jadi kelompok protozoa yang tidak menggunakan alat gerak yaitu kelompok sporozoa. Nah, di situ ada gambar dari flagel-flagelnya ya. Ada gambar dari flagel-flagel di situ, berarti udah jelas. Berarti di situ kelompok dari flagellata. Untuk tingkat taksonnya kelas, dasar pengelompokannya adalah alat gerak. Itu jelas ya. Nomor 2 masih gampang, nomor 2 itu yang E. Oke. Oke. Kita lanjutkan. Oke, saya hapus dulu. Oke, next. Nomor 3. Oke, nomor 3 fungi ya. Kelompok jamur yaitu kingdom fungi. Ciri khas kelompok jamur yang membedakannya dengan tumbuhan dan hewan. Oke. Fungi itu dia masuk ke kingdom sendiri ya, yaitu kingdom fungi, dipisahkan dengan kingdom plantae. Oke, ciri khasnya apa? Pertama nanti dia itu heterotrof. Yang kedua, dia mempunyai dinding sel. Dinding selnya itu dari polisakarida yang namanya kitin. Ya, itu kata kuncinya. Oke. Ciri khas kelompok jamur yang membedakan dengan tumbuhan dan hewan adalah A. Tidak memiliki dinding sel. Salah ya, dia punya dinding sel ya. Tadi dinding sel dari kitin. Yang B. Tidak memiliki dinding sel juga salah. Yang ketiga, multiseluler, berklorofil, autotrof. Di situ berklorofil salah ya. Yang D, tersusun atas hifa. Nah ya, ini hifa bagian struktur dari jamur. Nanti hifa ini membentuk miselium. Miselium nanti membentuk tubuh buah. Oke. Yang D tersusun dari hifa, dinding sel dari kitin, lalu dia saprofit ya. Oke, jelas ya. Nomor 3 itu jawabannya yang D. Oke. Masih mudah ya, nomor 3. Lanjut. Oke, lanjut. Nomor 4. Geser. Geser. Oke. Sorry ya, katrok. Nomor 4. Nomor 4. Sebentar. Oke. Beras merupakan makanan pokok yang dikonsumsi sebagian besar orang Indonesia. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa konsumen pada umumnya mencari dan membeli beras yang putih dan bersih. Hasil sidak petugas BPOM menemukan bahwa yang mengandung zat pengawet, ya kan? Jadi dia menemukan beras ada yang mengandung zat pengawet seperti formalin, boraks, dan zat pemutih seperti klorin. Hal ini tentu sangat merugikan konsumen dari segi kesehatan dan kualitas beras.
Manakah langkah metode ilmiah yang dapat dilakukan konsumen untuk mengetahui kandungan zat pemutih pada beras? Oke, nomor 4 itu metode ilmiah. Metode ilmiah. Nah, kalau Kak Ujan biasanya untuk apa? Membuat langkah-langkah metode ilmiah ini ada yang namanya cara bego-begoannya ya. Kalau Kakak bikinnya itu moheak. Nah, ini dalam menyusun. Oke, yang pertama nanti M. M itu adalah menentukan judul. Ya kan? Yang B nanti observasi. Oke. Yang ketiga atau C hipotesis. Yang D itu eksperimen. Terus yang E analisis. Yang yang F ya. Yang F itu kesimpulan. Nah, ini adalah langkah-langkah dari metode ilmiah. Nah, di situ yang dicari apa? Di situ manakah langkah metode ilmiah yang dapat dilakukan konsumen untuk mengetahui kandungan zat pemutih pada beras? Nah, kalau di sini untuk mengetahui kandungan zat berarti nanti si customer tadi atau konsumen tadi itu harus menggunakan apa? Langkah yang keempat, yaitu eksperimen. Nah, eksperimen dari masyarakat kan gampang-gampang aja ya, yang mudah-mudah aja. Di situ apa? Mengumpulkan sejumlah fakta, bukan. Melakukan eksperimen dengan menggunakan mesin penggiling itu juga nggak kelihatan ya kandungan zat kimiawinya. Terus pembuat hipotesis atau dugaan sementara juga bukan. Melakukan eksperimen untuk membuktikan yang D ya, membuktikan kandungan zat pemutih pada beras dengan menggunakan iodin. Yang E menyediakan alat pendeteksi untuk membuktikan adanya kandungan zat pemutih pada beras di rumah masing-masing. Nah, di situ yang paling tepat menurut KO atau KO Jan yaitu adalah melakukan eksperimen untuk membuktikan kandungan zat pemutih pada beras dengan menggunakan iodin ya, yaitu yang D. Eksperimennya yang dia dengan menggunakan iodin. Oke, masih gampang ya teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjut. Oke, kita lanjutkan soal nomor 5. Gimana, masih semangat kan? Ya, masih semangat ya kan. Meskipun kondisi sedang dalam keadaan banyak virus ya, tapi tetap semangat kita belajar ya. Oke, kita lanjutkan adik-adik semua yang di nomor 5 sekarang. Nomor 5, sebentar. Geser dulu. Oke. Nomor 5. W.M. Stanley atau Wendell M. Stanley berhasil mengisolasi dan mengkristalkan penyebab penyakit mozaik pada tembakau. Apabila kristal disuntikkan pada tanaman tembakau, partikel tersebut menjadi aktif, kemudian memperbanyak diri dan menyerang tanaman tembakau. Menurut Broom dan kawan-kawan, itu referensinya, partikel penyebab penyakit mozaik tembakau memiliki ukuran yang sangat kecil. Berdasarkan penjelasan di atas, ciri-ciri penyebab penyakit tembakau adalah, W.M. Stanley itu kan tadi orang yang mampu mengkristalkan penyebab penyakit mozaik pada tembakau. Nah,
penyakit pada tembakau itu disebabkan oleh apa? Virus ya. Namanya virus TMV ya, atau kepanjangannya tobacco mosaic virus ya, atau disingkatnya virus TMV, bukan virus corona ya, ini virus TMV ya, penyebab penyebab infeksi pada tembakau. Jadi tembakaunya itu ada bercak-bercaknya, bercak-bercak kekuningan ya. Oke, nah si virus itu kan banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa virus itu disebut sebagai makhluk peralihan ya kan, sebagai makhluk peralihan. Jadi virus ini ada kalanya dikatakan sebagai hidup, ada juga yang mengatakan dia itu mati. Dikatakan hidup karena nanti dia itu nanti mampu bereproduksi. Ya, mampu bereproduksi hanya pada sel yang hidup ya, atau namanya itu parasit obligat intraseluler ya, parasit obligat intraseluler. Nah, yang mati itu nanti dia dapat dikristalkan. Oke, di situ ya. Itu alasan. Jadi virus itu ada yang mengatakan ilmuwan, ada yang mengatakan dia hidup, ada yang mengatakan mati ya, benda mati. Nah, berarti di situ itu ciri-cirinya pasti dari ciri-ciri virus, ya kan? Ciri virus. Nah, sekarang kita cari. Berdasarkan penjelasan di atas, ciri-ciri penyebab penyakit tembakau adalah yang A, belum berbentuk sel, berukuran kecil, bahkan lebih kecil dari bakteri. Terus, yang B, dapat memperbanyak diri ketika berada di luar sel inang. Yang C, sel tembakau yang terinfeksi dapat menyerang tanaman selain tanaman tembakau. Yang D, bersifat parasit fakultatif. Terus yang E, bentuk partikelnya dapat berubah menjadi sel dan bersifat parasit. Nah, oke, di situ yang tepat ya, menurut jawaban dari KU yaitu yang A ya, belum berbentuk sel. Jadi kan dia bukan sel ya. Berukuran sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada bakteri. Ya, jawabannya yang A ya. Oke, itu menurut jawaban dari KO ya. Kalau yang B itu kan tadi memperbanyak dirinya kan hanya kalau dia ada di dalam sel kan ya, atau nama lainnya tadi apa? Parasit obligat intraseluler ya, seperti itu. Oke, masih gampang ya, masih mudah lah. Oke, kita lanjut kembali ke soal nomor 6. Oke, soal nomor 6. Oke, pada saat bermain di pantai, Ali mengamati karang-karang yang ada di pinggir pantai. Ya. Menurut ayahnya, karang-karang tersebut termasuk makhluk hidup dengan ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki tubuh yang berlubang-lubang kecil, hidup menetap di dasar perairan atau menempel pada batuan karang, reproduksi seksual dengan cara bertunas, memiliki spikula yang mengandung zat kapur. Ciri-ciri yang dijelaskan ayah Ali menunjukkan bahwa makhluk hidup tersebut termasuk ke dalam kelompok. Nah, di situ kata kuncinya dia mempunyai rangka ya, spikula yang mengandung zat kapur ya, nomor 4. Nah, di situ jelas bahwa
hewan yang ditemukan tadi itu dia masuk ke kelompok yang namanya Porifera. Jelas ya. Nah, berarti nomor 6 itu jawabannya Porifera. Porifera atau hewan berpori. Ya, hewan berpori atau porifera. Chordata bukan ya, Echinodermata juga bukan, Arthropoda juga bukan, Cnidaria juga bukan ya. Oke, berarti nomor 6 itu jawabannya yang C ya, porifera. Oke. Kita lanjut nomor 7. Oke, nomor 7 itu ada daur biogeokimia. Ini materi kelas 10 dulu. Daur biogeokimia. Nah, di situ ada daur dari fosfat ya. Ada daur dari fosfat. Oke, daur fosfat di situ ada alurnya ya. Pada ekosistem di atas terjadi daur biogeokimia karena setiap komponennya saling berinteraksi. Peran komponen X pada daur biogeokimia tersebut adalah oke. Jadi nanti hewan terus tumbuhan dulu di sini. Nah, tumbuhan ini nanti dia menyerap fosfat itu dalam bentuk namanya fosfat anorganik ya. Seperti ada rumus kimianya yang diserap yaitu H2PO4 2-min, PO4-min, ada juga yang dalam bentuk PO4 3-min, PO4 3-min. Nah, ini yang diserap ya. Nanti dari tumbuhan ini akan masuk ke hewan ya, Nah, seperti itu dalam hewan. Jadi nanti ini berubah menjadi bentuk fosfat organik. Oke, seperti itu. Nah, berarti di situ jawabannya apa? Yang A, kelinci berperan sebagai detritus dalam tanah ketika mati, bukan ya? Yang B, tumbuhan membentuk senyawa organik yang berbahan baku fosfor melalui asimilasi. Fosfor yang C, fosfor dalam batuan mengalami pelapukan. Yang D, fosfat organik dalam tanah akan terurai di air dan terserap oleh batuan. Yang E, bangkai organisme mati akan diuraikan oleh bakteri menjadi fosfat organik. Ya, menurut jawaban Kaujan, yaitu atau KO tadi, jawaban kakak adalah yang B. Ya. Yang B, tumbuhan membentuk senyawa organik yang berbahan baku fosfor melalui asimilasi. Jadi nanti fosfat anorganik tadi akan diambil oleh tumbuhan, ya kan? Lalu diubah melalui reaksi kimia, lalu nanti menjadi fosfat organik dan akan masuk ke hewan melalui rantai makanan. Seperti itu ya. Oke, masih mudah? Oke, masih gampang. Oke, kita lanjut. Nomor 8. Oke, nomor 8.
Hutan di kawasan puncak banyak ditebang untuk diubah menjadi lahan pemukiman. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Ya kan? Satu, kawasan puncak lebih tertata indah dan rapi karena puncak yang dulunya hutan yang tidak terurus sekarang menjadi tempat tinggal dan penginapan. Dua, terjadi banjir besar di wilayah sekitarnya karena kawasan puncak itu tidak dapat lagi menyerap dan menyimpan cadangan air. Yang tiga, mudah terjadi tanah longsor. Yang keempat, meskipun jumlah villa terus meningkat karena pembangunannya ditata dengan baik, maka tidak akan memberi dampak buruk pada lingkungan. Yang lima, peningkatan suhu udara akibat pohon-pohon yang dapat menyerap gas karbon telah ditebang, mengurangi resiko penularan penyakit karena nyamuk. Di hutan banyak nyamuk yang menyebabkan berbagai penyakit. Pertanyaannya, manakah yang merupakan dampak pengembangan dari perubahan fungsi lahan? Di situ dampaknya ya. Ada dampak dari pengembangan. Pengembangan dari perubahan fungsi lahan. Nah, berarti di situ yang dicari adalah dampak negatif ya. Dampak negatifnya. Nah, ini menurut tadi masih mudah ya. Kita cari dampak yang merugikan aja. Oke, dampak merugikan. Kita cari. Kawasan puncak lebih tertata indah, berarti bukan ya. Yang dua, terjadi banjir besar. Nah, itu negatif tuh, banjir. Terus mudah terjadi tanah longsor. Oke, tanah longsor itu faktor negatif, penyebab negatif ya, dampak negatifnya. Terus yang empat, bukan. 5, peningkatan suhu udara ya, global warming ya. 5. Oke, berarti 2, 3, 5. 2, 3, 5. Oke, jawabannya cendol ya. C. Oke. Masih mudah. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 9. Oke, soal nomor 9. Pabrik mengoperasikan mesin dengan bahan bakar batu bara dan bahan bakar minyak. Harga batu bara lebih murah sehingga banyak dipilih oleh pabrik, tetapi menghasilkan emisi gas buangan lebih banyak dibanding dengan bahan bakar minyak. Jika pabrik terus-menerus menggunakan batu bara, yang akan terjadi, nah nanti kalau menggunakan batu bara pasti nanti banyak dari gas CO2 ya kan. Nah, gas CO2 ini nanti penyebab dari pemanasan global atau global warming ya kan. Nah, sekarang kita cari jawabannya. Yang A, pembakaran batu bara menghasilkan gas karbon monoksida yang dapat meningkatkan suhu bumi. Gas buangan karbon dioksida menyebabkan terjadinya efek rumah kaca sehingga suhu bumi meningkat. Gas nitrogen hasil pembakaran menyebabkan asfiksi, khususnya manusia usia lanjut. Gas karbon monoksida hasil pembakaran menyebabkan menipisnya ozon. Yang E, dihasilkan gas CFC yang dapat menyebabkan penipisan ozon. Nah, di situ pemanasan global ya, pemanasan global berarti efek rumah kaca. Berarti jawabannya yang mana? Ya, jelas ya, yang B. Oke, berarti masih mudah ya, masih gampang. Oke. Kita geser lagi. Lanjut nomor 10. Nah, di situ ada gambar dari salah satu otot, ya kan? Perhatikan gambar jaringan penyusun organ tubuh manusia berikut ya. Itu
bentuknya seperti otot rangka ya, tetapi itu dia bercabang. Berarti itu masuknya ke otot jantung. Ya, otot jantung itu ciri khasnya dia mempunyai percabangan. Mempunyai percabangan. Ya, percabangan. Percabangan atau nama lainnya sincitium ya. Sincitium. Oke, berarti di situ jawabannya organ yang disusun oleh jaringan dari sistem organ yang dibangun adalah pembuluh darah, sistem transportasi bukan, ginjal, sistem ekskresi bukan, jantung, sistem sirkulasi, kulit, ekskresi, hati, ekskresi. Oke, berarti yang tepat adalah yang C ya. Yang C yaitu jantung sebagai sistem sirkulasi. Gitu ya. Oke. Masih mudah? Ya, sambil kita ingat materi yang sudah lalu ya, materi kelas 11 ini. Oke. Kita lanjutkan nomor 11. Perhatikan gambar jaringan tumbuhan di bawah ini. Nah, nomor 11 itu ada gambar dari jaringan pembuluh pada tanaman ya, jaringan pengangkut. Oke, jaringan pengangkut atau vaskuler. Nah, di situ ada clue-nya ya, clue-nya itu ada tanda panah ya. Clue-nya. Ada tanda panahnya. Nah, kalau tanda panahnya ke arah ke atas, berarti ini adalah silem ya. Silem itu fungsinya dia mengangkut air dan mineral. Dari mana? Dari akar ke daun. Nah, kalau arahnya ke bawah, berarti itu phloem. Ya, phloem itu mengangkut hasil fotosintesis. Ya, fotosintesis dari mana? Dari daun ke seluruh tubuh. Oke. Oh ya, silem ini sel-selnya mati ya. Selnya telah mengalami mati. Kalau phloem ini dia selnya ada yang mati dan juga ada sel yang hidup. Yang hidupnya itu namanya sel penggiring. Oke. Ciri dan fungsi dari bagian X. Ya, X itu arah ke bawah ya, berarti itu phloem. Sel berbentuk yang A, sel berbentuk piramid dan memiliki pembuluh tapis berfungsi sebagai pengangkut air dan mineral. Yang B, sel pembentuk piramid memiliki pembuluh tapis berfungsi sebagai pengangkut hasil fotosintesis. Yang C, lancip, dinding yang berlubang-lubang, penopang. Yang C salah ya. Yang D juga salah. Yang E berfungsi sebagai penguat, itu juga bukan. Berarti jawaban menurut KO yang tepat itu adalah yang B. Bebek. Oke.
Gitu ya. Nah, masih muda ya, masih semangat ya. Jangan ngantuk. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Oke. Ada iklan sebentar ya. Oke, soal nomor 12. Seorang penderita diabetes mellitus membutuhkan hormon insulin untuk menjalani sebuah terapi. Peran hormon tersebut adalah, nah di situ ada penderita diabetes mellitus ya. Diabetes apa itu? Mellitus. Nah, penyakit ini berarti berkaitan dengan ada hormon di sini ya. Nah, berarti dia mengalami defisiensi hormon. Defisiensi hormon. Namanya hormon insulin. Ya, di mana hormon insulin ini berperan untuk apa? Mengubah kandungan glukosa dalam darah menjadi glikogen. Itu ya. Oke. Insulin di situ berarti jawabannya mengatur kadar glukosa dalam darah, mengubah glikogen menjadi glukosa, meningkatkan metabolisme mineral, meningkatkan metabolisme lemak, meningkatkan metabolisme protein. Nah, di situ hormon insulin berarti fungsinya yang A ya, mengatur kadar glukosa dalam darah ya. Dengan cara apa? Mengubahnya menjadi glikogen kalau seandainya berlebih. Oke, berarti jawaban yang tepat menurut KO yang A. Oke, seperti itu. Oke, masih muda ya. Masih muda. Lanjut 13. Oke, 13. Hasil identifikasi struktur pembuluh darah sebagai berikut. 1. Letaknya tidak di dekat permukaan tubuh. Yang kedua, diameternya kecil, memiliki percabangan yang membentuk saluran halus. Yang 4, berhubungan langsung dengan jaringan. Oke, berdasarkan ciri-ciri dan fungsi dari pembuluh darah tersebut adalah di situ ada kata kuncinya nomor 4 itu ya, berhubungan langsung dengan jaringan. Nah, berarti kalau ada ciri-ciri pembuluh darah seperti itu, berarti dia masuknya ke pembuluh darah kapiler. Nah, namanya pembuluh darah kapiler ya. Mana kan kapiler ini fungsinya untuk apa? Untuk nanti pertukaran. Pertukaran gas. Yang kedua, pertukaran nutrisi. Nah, oke. Berarti di situ adalah kapiler ya. Berdasarkan ciri-cirinya, fungsi dari pembuluh darah tersebut mengangkut darah, mengangkut hasil metabolisme, mengangkut darah yang banyak mengandung O2 dan sari makanan menuju atrium, tempat terjadinya pertukaran gas O2, CO2 dan zat makanan dari paru-paru ke dalam jaringan, tempat terjadinya pertukaran gas O2, CO2 dari makanan dan zat makanan dari darah ke dalam jaringan. Oke, jadi menurut KO yang tepat dari fungsi kapiler ini adalah yang E ya. Oke, tempat terjadinya pertukaran gas O2, CO2 dan zat makanan dari darah ke dalam jaringan. Oke, masih semangat? Oke, masih lanjut ya.
Nomor 14. Oke, 14. ASI atau air susu ibu eksklusif merupakan pemberian ASI eksklusif merupakan pemberian ASI tanpa memberikan makanan lain pada bayi yang berusia 0 sampai 6 bulan. Bayi tidak diberi tambahan cairan seperti susu formula, air putih, air teh, madu atau makanan padat sebelum usia 6 bulan. Manfaat ASI eksklusif pada bayi. Nah, di situ misalnya adalah manfaat ya. Manfaat ASI, di mana ASI ini sangat penting ya. Dulu bagi kalian yang diberikan ASI oleh ibunya ya, itu manfaat ASI yang terpenting di ASI ini selain nanti dia itu sebagai apa, makanan awal ya, makanan awal bagi bayi. Di dalam ASI ini juga ada yang namanya itu antibody ya, sebutannya itu imunoglobulin ya, singkatnya IG. Imunoglobulin, lebih tepatnya imunoglobulin A ya, atau IgA. Nah, itu ada di dalam ASI. Nah, imunoglobulin berarti nanti untuk apa? Imun ini ya, kekebalan tubuh. Oke. Berarti di situ manfaat ASI eksklusif berarti agar tubuh lebih sehat dan gemuk, agar sistem kekebalan tubuh lebih kuat, sebagai pengganti makanan pokok, agar bayi menjadi aktif bergerak untuk mencegah konstipasi. Oke, menurut jawaban KU yang tepat yang B ya, kekebalan tubuh lebih kuat. Oke, jawabannya yang B. Oke, kita geser dulu. Oke. Kita lanjut nomor 15. 15. Bayi yang baru lahir membawa kekebalan tubuh yang berasal dari ibu. Namun antibodi tersebut bersifat sementara karena secara bertahap akan hilang dalam kurun waktu 6 sampai 8 bulan setelah kelahiran. Untuk meningkatkan kekebalan tubuh bayi setelah dilahirkan dapat dilakukan dengan cara ini, masih muda ya. Jadi untuk meningkatkan kekebalan tubuh dengan cara vaksinasi ya, pemberian vaksin. Nah, vaksinasi ini nanti untuk membentuk kekebalan ya, kekebalan yang namanya kekebalan aktif buatan ya, pemberian vaksinasi ya. Berarti jawabannya vaksinasi dan imunisasi secara bertahap ya. Jawabannya yang B. Bebek. Oke. Masih mudah ya. Masih gampang. Lanjutkan. Nomor 16. 16. Padani mengeluh sakit dan sedikit bengkak pada sendi, jari-jari kaki dan tangan ya. Keluhan tersebut mungkin disebabkan oleh penumpukan asam urat pada sendi sebagai sisa metabolisme penumpukan asam laktat, ligamen yang ligamen pada persendian tertarik, pengapuran tulang, jari kaki dan tangan, kekurangan zat kapur dan fosfor. Nah, di situ kata kuncinya ada sedikit bengkak ya pada jari-jari kaki dan tangannya. Berarti di situ ada kelainan yang disebut dengan gout arthritis.
ya, atau sebutan masyarakatnya itu asam urat. Nah, ini metabolisme dari protein yang tidak normal ya, atau hiper urikemia. Urekimia. Nah, oke, hiperurikemia atau gout arthritis ya. Berarti jawabannya yang A, penumpukan asam urat pada sendi sebagai sisa metabolisme. Oke, masih lancar ya. Kita lanjutkan. Soal nomor 17. Seorang anak memiliki keluhan pusing, cepat mengalami kelelahan, mudah mengantuk, penurunan konsentrasi dan daya ingat. Dari hasil uji darah diketahui kadar hemoglobinnya adalah 7. Normalnya 12 sampai 17. Berdasarkan data anak tersebut kemungkinan menderita penyakit apa? Nah, di situ kadar hemoglobinnya kurang ya dari normalnya. Kadar Hb itu kurang ya. Nah, normalnya 12. Ya, normalnya situ 12 sampai 17. Ternyata waktu dicek cuma 7. Nah, berarti di situ sudah jelas ya. Dia menderita penyakit yang dinamakan anemia. Ya, jelas ya. Kekurangan hemoglobin atau darah merah ya. Oke. Masih lanjut? Oke. Kita lanjutkan lagi. Nomor 18. Oke, 18. Seorang pasien sering mengeluh sakit pada bagian lambung. Setelah diperiksa terdapat luka pada dinding lambung dan terjadi infeksi pada lapisan mukosa lambung sehingga memicu terjadinya peradangan pada lambung yang kadang-kadang disertai pendarahan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, jenis penyakit yang diderita pasien dan penyebabnya. Di situ kita kunci infeksi ya, infeksi pada mukosa lambung. Infeksi pada lapisan mukosa lambung. Ya, infeksi pada memicu terjadinya peradangan pada lambung yang kadang-kadang disertai pendarahan ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan ya, di situ berarti si pasien tadi itu menderita yang namanya ulkus ya, menderita ulkus atau tukak lambung. Ya, penyebabnya itu tadi ya bakteri Helicobacter pylori ya. Oke, berarti jawabannya yang A. Oke, masih gampang? Oke, masih gampang ya. Lanjut. Next. 19. Ketika kita berolahraga lari di pagi hari selama sekitar 30 menit, nafas terasa terengah-engah. Frekuensi pernafasan menjadi lebih cepat daripada sebelumnya karena, nah di situ berarti konteksnya lari ya. Nah, jadi pada saat lari ya kan itu nanti metabolismenya tinggi. Metabolismenya tinggi. Nah, metabolisme tinggi otomatis nanti akan menghasilkan residu ya atau sisa. Yaitu residunya berupa gas CO2.
Nah, nanti gas CO2 ini akan dideteksi oleh medula. Medula oblongata. Nah, medula oblongata salah satu fungsinya adalah mempercepat frekuensi pernafasan. Mempercepat frekuensi pernafasan. Nah, sehingga nanti oksigen akan masuk. Ya. Oksigennya akan masuk secara difusi ya. Nah, berarti di situ jawabannya apa? Saat berdiam diri atau duduk tanpa beraktivitas, maka oksidasi berhenti. Yang A bukan ya, saat berdiam diri atau duduk tanpa beraktivitas, maka oksidasi berjalan lebih lambat, bukan. Yang C, jenis dan lama waktu olahraga setelah riwayat kesehatan tubuh mempengaruhi frekuensi, bukan juga. Yang D, saat berolahraga, otot melakukan lebih banyak aktivitas yang membutuhkan lebih banyak energi, sehingga dibutuhkan pasokan oksigen yang lebih banyak. Yang D, saat olahraga otot melakukan lebih banyak aktivitas dan mengeluarkan energi lebih banyak, sehingga tubuh mengeluarkan udara pernafasan lebih banyak. Oke, ya, jawaban yang lebih tepat adalah yang D. Menurut kakak, yang D. Yang D, saat olahraga otot melakukan lebih banyak aktivitas yang membutuhkan lebih banyak energi, sehingga dibutuhkan pasokan oksigen ya. Nanti oksigen digunakan oleh mitokondria ya untuk menghasilkan ATP yang lebih banyak. Oke. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita ganti dulu. Nah, oke. Nomor 20. Oke, nomor 20 itu siklus menstruasi ya. Oke, peristiwa X. Peristiwa yang terjadi pada tahapan X. Oke, tahapan X itu kita lihat grafik dari FSH-nya ya. FSH-nya itu mulai naik ya kan, berarti yang X itu namanya disebut dengan fase praovulasi. Praovulasi atau nama lainnya fase folikel. Ya, fase folikel. Nah, dan di situ nanti ada FSH ya. Di situ praovulasi itu yang naiknya adalah FSH-nya. FSH itu follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone. Oke. Nah, di situ FSH naik ya. FSH naik. Oke, berarti peristiwa yang terjadi pada tahapan X, ovum matang. Diselubungi folikel, progesteron merangsang pembentukan lendir, estrogen menghambat pembentukan FSH. Hipofisis melepaskan LH. Yang D, korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. FSH merangsang perkembangan folikel dan estrogen meningkat. Ya, oke, itu yang tepat. Berarti jawabannya yang E ya. Oke, jadi FSH merangsang perkembangan folikel dan estrogen semakin meningkat. Oke, masih lanjut ya, semangat ya. Oke, lanjut lagi. Kita lanjutkan nomor 21. Nah, 21 ini soal tentang perkecambahan biji ya. Oke. Data hasil pertumbuhan biji kacang hijau
pada dua tempat yang berbeda. Gelap itu 5,6 ya, hari keempat 55,6, hari ke-6 8, hari ke-8 12,4, hari 10 17,3. Sedangkan saat terang itu 1,3, 2,2, 3,8, dan 6,1. Percobaan dilanjutkan hingga hari ke-20 dengan menukar perlakuan kecambah 1 diletakkan tempat yang terang, kecambah 2 diletakkan tempat yang gelap. Bagaimana kemungkinan pertambahan tinggi kecambah 2 pada hari ke-20? Nah, di situ ada efek gejala yang namanya etiolasi ya. Masih ingat kemarin? Etiolasi. Etiolasi itu pertumbuhan cepat. Pertumbuhan cepat di tempat gelap. Nah, ini pengaruhnya apa? Pengaruhnya secara fisiologis ada pengaruh hormon. Pengaruh hormon dari hormon auksin. Gitu ya. Oke, jadi auksin itu kalau dia tidak terkena cahaya, itu dia akan meningkat di ujungnya. Ya, kalau terkena cahaya, si auksin ini nanti dia akan bergeser ke bagian yang tidak terkena cahaya. Nah, di situ ada perlakuan ditukar ya. Percobaan dilanjutkan hingga hari ke-20 dengan menukar perlakuan. Kecambah 1 diletakkan tempat yang terang. Kecambah 2 diletakkan ke tempat gelap. Nah, jadi di situ ada perlakuan penukaran ya. Penukaran posisi. Di mana yang 2 itu ditaruh ke tempat gelap, yang 1 ditaruh di tempat yang terang ya, balikannya. Bagaimana kemungkinan pertambahan tinggi kecambah 2? Kecambah 2 tadi taruh di tempat yang gelap ya. Nah, ini gelap berarti nanti auksin semakin meningkat ya. Berarti nanti yang kedua ini nanti dia semakin cepat pertumbuhannya. Oke, berarti pertumbuhan terganggu, peningkatan pertambahan tinggi. Tidak terjadi pertambahan tinggi, kecambah menjadi kerdil, kecambah menjadi mati. Nah, di situ menurut KO yang tepat adalah peningkatan ya, peningkatan penambahan tinggi karena auksinnya semakin banyak lagi. Nah, jawabannya yang B. Oke. Lanjut ke nomor 22. Oke, lanjut. Nomor 22 ini ada sel ya. Ada sel hewan. Sekelompok siswa sedang berdiskusi mengenai organel sel hewan. Seorang siswa menunjuk organel pada Y. Nah, yang Y itu organelnya di belah berdekatan dengan badan Golgi ya. Nah, berarti yang Y itu namanya lisosom. Lisosom. Nah, lisosom ini itu nanti berfungsi untuk
Fungsinya nanti dia pertama untuk pencernaan. Pencernaan intraselular. Ya, seperti itu. Nah, di dalam lisosom ini dia mengandung enzim ya. Mengandung enzim, salah satunya ada namanya enzim hidrolitik. Nah, untuk mencerna nanti. Nah, oke, berarti jawabannya dari hasil diskusi kelompok, mereka menemukan proses yang terjadi dalam organel sel tersebut adalah pencernaan intraseluler dan proses pembebasan enzim keluar sel, sintesis polisakarida, pembentukan vesikula sekresi, respirasi sel, sintesis lemak, sintesis protein. Ya, menurut KO, jawaban yang tepat adalah yang A ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya, masih semangat. Oke, kita lanjutkan soal nomor 23. Oke, pada tumbuhan, selain memiliki membran sel juga dilengkapi dengan dinding sel yang berfungsi menjaga bentuk sel. Ciri yang dipunyai oleh dinding sel. Oke, dinding sel. Dinding sel pada tumbuhan. Oke, dinding sel pada tumbuhan, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya nanti penyusun dari selulosa ya. Lalu nanti secara perkembangan pertama kali membentuk dinding primer, lalu menebal kembali menjadi dinding sekunder. Nah, seperti itu ya awal penebalannya. Sekarang coba kita analisis ya satu. Yang A, komponen penyusunnya adalah fosfolipid bilayer bukan. Yang B, memiliki pori-pori yang terbentuk dari sekret yang dihasilkan oleh diktiosom. Diktiosom itu badan Golgi dari sel tumbuhan ya, diktiosom. Komponen penyusunnya adalah selulosa memiliki plasmodesmata, memiliki noktah terbentuk dari sekret yang dihasilkan oleh Re. Komponen penyusunnya adalah fosfolipid bilayer memiliki plasmodesmata. Nah, nanti ada namanya noktah ya. Noktah itu dinding sel yang tidak mengalami penebalan dinding sekunder. Nah, nanti di noktah ini nanti ada sebuah saluran, ibaratkan nah, saluran ini nanti dinamakan plasmodesmata.
plasmodesmata. Oke, berarti jawabannya yang tepat adalah yang C ya. Nah, nanti plasmodesmata ini digunakan untuk apa? Untuk komunikasi ya. Untuk komunikasi. Oke, jawabannya yang C ya. Komponen penyusunnya adalah selulosa memiliki plasmodesmata. Oke. Kita lanjut lagi. Oke. Kita lanjut nomor 24. Oke, ini ada fotosintesis ya. Pernyataan di bawah ini adalah tentang anabolisme penyusunan. Manakah yang berkaitan dengan fosforilasi non-siklik pada reaksi terang fotosintesis? Nah, reaksi terang, air terang gitu ya. Oke, reaksi terang ini nanti tempatnya ada di membran tilakoid. Membran tilakoid. Nah, nanti di sini ada dua macam fotosistem gitu kan. Fotosistem. Ada fotosistem 1, ada fotosistem 2. Yang Fs1 ini menyerap gelombangnya, gelombang cahaya tampak itu panjangnya 700 nanometer. Fs2 ini 680 nanometer gitu ya. Nah, nanti cara fosforilasinya namanya fosforilasi siklik bersiklus. Fs2 ini non siklik. Nah, itu kan ya. Hasilnya nanti apa yang siklus? Ini hasilnya produknya yaitu ATP. Kalau yang Fs2 ini ATP ada NADPH, ada oksigen. Oksigen ini dari reaksi pemecahan air atau fotolisis. Ya. Oke, manakah yang berkaitan dengan fosforilasi non-siklik? Non-siklik berarti yang Fs2 ini ya. Fs1 menangkap energi cahaya 680, salah ya. Fotosistem 2 menangkap energi cahaya matahari dengan panjang gelombang 700. Fs2 tadi 680 ya, itu kebalik. Energi cahaya diubah menjadi energi kimia ATP dan NADPH. Oke, masuk. Berarti 3 ya. Dihasilkan oksigen, fotolisis air ya, benar ya. Berarti 4. Proses fosforilasi berlangsung di membran. Ya benar, tapi di sini lebih spesifik lagi ya. Berarti jawabannya 3 dan 4 ya. Kakak yang C. Oke. Itu ya, ingat-ingat materi yang kelas 12 tentang metabolisme. Oke, kita lanjutkan nomor 20. Sebentar ya, HP-nya mau ngedrop sebentar.
Oke, kita lanjut. Ya, ada iklan sebentar ya. Sekarang udah. Oke, kita lanjut nomor 25. Perhatikan diagram tahapan proses katabolisme glukosa di bawah ini. Hasil CoA X melepaskan 2 CO2, NADH masuk ke pengangkutan elektron ya. Nah, yang X itu berarti siklus Krebs. Siklus Krebs. Ya, atau daur asam sitrat. Daur asam sitrat. Ya. Nah, nanti kan ada produknya yang dihasilkan ya. Ada produknya. Produknya nanti ada 2 ATP, lalu ada 2 FADH, ada 6 NADH, ada 4 CO2. Nah, produknya sudah dihasilkan. Berarti jawabannya apa? Sekarang kita analisis ya. Yang A ATP, FADH, 2 dan 3 NADH. Yang A salah. Yang B 2 ATP, FADH dan 2 NADH. Yang B juga salah. Yang C 2 ATP, 2 FADH dan 6 NADH. Oke. Yang D 2 ATP, FADH. Nggak ada koefisiennya FADH-nya ya. 6 NADH. Yang E ATP, 2 FADH ya. Berarti yang tepat adalah yang C. Cendol. Oke. Lanjut. Masih mudah. Oke, masih semangat ya. Ya, kakak masih semangat nih. 26. 26. Dalam tubuh manusia, hormon insulin diproduksi oleh pankreas untuk menurunkan kadar gula darah dengan mengubah glukosa menjadi glikogen. Kekurangan insulin dapat menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Untuk menolong penderita diabetes mellitus, dibuat insulin produk bioteknologi. Bioproses yang digunakan untuk memperoleh insulin tersebut adalah di situ ada bioteknologi ya. Biotek, konteksnya berarti biotek yang modern. Nah, untuk menghasilkan yang namanya organisme transgenik. Berarti nanti di sini ada memanipulasi ya. Memanipulasi gen. Nah, di situ nanti ada plasmid ya. Ada plasmid. Nanti plasmidnya ini akan diberlakukan dengan cara pertama pemotongan ya. Pemotongan dengan enzim. Enzimnya namanya restriksi. Restriksi endonuklease. Yang kedua ada penyambungan. Penyambungan dengan enzimnya ligase. Nah, nanti plasmidnya akan diberlakukan sehingga seperti ini kemungkinan ya. Nah, nanti sama di sini nanti dia akan disisipkan ya, ada teknik penyambungannya ya, menggunakan teknik pemotongan blunt end atau sticky end, lalu nanti disambung dengan ini tadi, dengan gen insulin. Disambung. Nah, ini namanya plasmid rekombinan. Plasmid rekombinan, lalu nanti dia akan dimasukkan ke dalam
si Escherichia coli tadi ya. Nah, masukkan ke sini. Nah, seperti itu. Nah, nanti akan dihasilkan insulin. Nah, itu kurang lebih prosesnya ya. Berarti apa? Escherichia coli dikloning setelah gennya diradiasi menjadi gen. Escherichia coli dibiakkan dalam medium ekstrak. Penyisipan gen manusia membentuk insulin pada plasmid. Fusi sel pankreas, fermentasi. Nah, di sini yang lebih tepat adalah penyisipan gen ya, membentuk insulin pada plasmid ke dalam bakteri Escherichia coli. Ya, jawaban KO adalah yang C. Nah, oke. Oke, masih semangat ya. Lanjut lagi. Dan, oke. Lanjut ke nomor 27. Oke. Pencernaan lemak lemak dapat berjalan optimal di usus halus karena apa? Nah, kita tahu ya, salah satu pengaruh dari enzim itu kan ada pH, derajat keasaman ya. Nah, di dalam usus halus itu dia pH-nya basah ya. pH-nya basah. Nah, sehingga nanti si enzim itu dia aktif, khususnya lipase itu ya, aktif pada pH basah ya. Ini enzimnya lipase. Oke. Pernyataan lemak dapat berjalan optimal di usus halus karena sisi allosterik lipase terbuka pada suasana asam. Sisi allosterik itu apa? Ya, ada namanya sisi allosterik. Ada yang namanya itu sisi aktif. Allosterik ini gunanya untuk apa? Dia mengikat inhibitor ya. Aktif ini dia mengikat substrat. Oke, berarti di situ yang aktifnya ya. Sisi aktif lipase dapat optimal bekerja pada suasana netral. D. Aktif lipase, sisi aktif lipase dapat bekerja optimal pada suasana basah. Yang E, sisi aktif lipase dapat bekerja optimal pada suasana asam. Oke. Dan yang tepat menurut KO adalah yang D ya. Lipase dapat bekerja optimal pada suasana basah. Oke. Oke, kita lanjutkan. Sampai jam berapa? Oke, lanjut ya adik-adik. Kita lanjutkan ke nomor 28. Di situ ada gambar dari fase pembelahan mitosis. Ya, fase mitosis. Nah, di gambar itu kata kuncinya ada gambar di mana kromosomnya itu dia berjajar pada daerah pembelahan. Nah, seperti ini ya. Di bidang ekuator ya. Nah, seperti ini. Berarti di soal itu gambar itu menunjukkan yang namanya fase. Namanya metafase. Ya, metafase mitosis. Oke, masih gampang ya ini ya. Oke, metafase mitosis. Proses yang terjadi pada tahapan pembelahan mitosis tersebut adalah kromosom bergerak. Yang A, yang B, kromosom berada pada bagian ekuator pembelahan, nukleus menebal. Yang D, nukleolus menebal. Yang E, kromatid bergerak dari ekuator pembelahan menuju ke kutub. Ya, jawaban yang tepat adalah
yang B ya. Bebek ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nomor 29. Perhatikan diagram oogenesis. Nah, ada oogenesis ya. Satu itu apa namanya? Oogonium. Ya, dia berkromosom 2N. Lalu yang kedua namanya oosit primer. Itu dia juga 2N ya. Karena dari ini ke sini membelah dengan cara mitosis. Oke. Yang nomor 3 itu polosit. Nomor 3 namanya polosit primer. Yang keempat namanya oosit sekunder. Nah, ini udah N ya, ini udah N haploid. Dan nanti pembelahan dari sini ke sini dia pakai meiosis 1. Lalu yang kelima namanya ootit. Yang keenam namanya ovum. Oke, gitu ya. Kromosom pada bagian 4 bersifat, yang 4 itu oosit sekunder ya. Sekunder dia bersifat haploid. Ini ya. Haploid oosit sekunder merupakan pembelahan Mei 1 ya. Mei 1 dari oosit primer. Yang 4 tadi sekunder ya, oke. Haploid oosit sekunder, ya berarti jawabannya yang C ya. Oke. Kita lanjutkan. Nomor 30. 12.30. 12.30. Oke. Kita lanjut nomor 30. Di bawah ini proses-proses dalam sintesis protein ya. Urutan proses sintesis protein yang terjadi pada tahap translasi. Nah, untuk sintesis protein ada 2 langkah. Ada yang pertama namanya transkripsi. Yang kedua translasi ya. Ya, transkripsi ini pembentukan RNA duta ya. Jadi nanti DNA itu membentuk RNA duta. Translasi nanti si RNA duta itu nanti akan diterjemahkan menjadi asam amino, itu kan konsep dasarnya. Oke. Urutan proses sintesis protein yang terjadi pada tahap translasi ya, yang tanya adalah tahap translasinya. Oke. Yang 1, dRNA meninggalkan DNA menuju ribosom. Yang 2, DNA melakukan transkripsi. Asam amino berderet. tRNA menerjemahkan kodon protein terbentuk dan dapat merupakan enzim. tRNA mencari dan membawa. Berarti di situ yang mana dulu? Yang pertama dulu adalah 4 dulu ya. tRNA menerjemahkan kodon yang dibawa oleh
D, jadi 4 dulu. Habis 4, lalu 6. tRNA mencari membawa asam amino sesuai dengan kodon. Oke. Lalu 3 ya, asam amino berderet. Oke. Terakhir yaitu 5. Oke. 4635. 4635. Oke, yang D ya. Oke. Oke, masih lanjut. Kita habiskan aja ya kalau waktu cukup ya. Sehingga nanti kita bisa bahas soal-soal lain. Oke, kita lanjutkan. Oke, nomor 31. Pengembang biakan tanaman transgenik tahan hama memberikan banyak keuntungan dari sisi produktivitas dan kualitas gizi zat makanan, tetapi keberadaan tanaman ini dapat memberikan pengaruh buruk bagi kelestarian lingkungan, yaitu, nah di sini ada dampak. Dampak negatif dari bioteknologi. Oke, kalau di soal itu hama di situ ya. Tanaman transgenik tahan hama. Nah, di situ ada tanaman transgenik tahan hama. Nah, biasanya kalau ada soal seperti ini ya, ada tanaman transgenik tahan hama, nanti otomatis ada yang namanya itu kematian. Ya, dampak negatifnya itu nanti kematian. Kematian organisme non target. Ya, organisme. Jangan terlalu nutup ya. Oh ya, organisme non target. Nah, ini dampak negatifnya ya. Oke, dampaknya. Ada banyak organisme non targetnya itu nanti mati ya, sehingga nanti bisa mengganggu keseimbangan lingkungan. Yang A, tanaman transgenik menyerap banyak oksigen, bukan ya. Terjadi penurunan populasi serangga akibat racun yang dikeluarkan tanaman transgenik. Ekosistem menjadi labil akibat terjadi penurunan kualitas tanah. Matian serangga. Tanaman transgenik lebih efisien dan menggunakan lahan pertanian. Tanah yang ditanam tanaman transgenik menjadi lebih tandus dibandingkan tanaman konvensional karena cacing tanah di tempat tersebut mati. Oke, saya analisis dulu ya. Transgenik menyerap banyak oksigen, bukan. Penurunan populasi serangga akibat racun. Ya, berarti mengalami penurunan ya serangganya ya. Oke, jadi menurut Kaujan yang lebih tepat adalah yang B, penurunan populasi serangga. Ya, jadi nanti banyak serangga-serangga non-target menjadi mati ya, sehingga akan kelestarian lingkungannya akan berpengaruh buruk. Oke. Lanjut. Nomor 32. Oke, lanjut 32. Perhatikan gambar hasil praktikum peserta tentang transport pasif pada sel tumbuhan berikut. B adalah sel sebelum diberi perlakuan, yang A dan C adalah sel yang mendapat perlakuan perendaman. Penjelasan terhadap peristiwa yang terjadi. Oke, itu ada peristiwa yang namanya
osmosis ya. Osmosis itu dari kondisi mana? Hipotonis ya ke hiper ya. Itu konsepnya. Hipotonis ke hipertonis, di mana yang A itu namanya kalau pada sel tumbuhan. Ya, yang A itu namanya plasmolisis. Oke, yang B itu normal itu ya. Karena kondisinya itu isotonis. Yang C itu turgid atau deplasmolisis. Oke, kalau plasmolisis itu berarti airnya keluar ya. Isotonis seimbang, yang turgid airnya masuk. Penjelasan peristiwa terjadi adalah yang A mengalami plasmolisis karena berada dalam urutan hipertonis sehingga cairan sel berosmosis keluar sel. Yang A krenasi, bukan. Yang C turgid karena berada dalam urutan hipertonis. Salah ya, yang C plasmolisis, bukan. Yang A turgid. Nah, berarti jawabannya menurut Kak Ujan, yang tepat adalah yang A ya, mengalami plasmolisis karena berada dalam urutan hipertonis ya, sehingga cairan sel berosmosis keluar sel. Berarti jawabannya yang A. Oke. Oke, kita lanjutkan semuanya ya. Kita habiskan kalau waktunya cukup. Oke, nomor 33. Down syndrome merupakan kelainan genetik hasil proses gagal berpisah dari meiosis. Gambar kromosom laki-laki Down syndrome. Nah, Down syndrome itu dia mengalami trisomi ya. Trisomi atau penambahan 2N plus 1 pada kromosom nomor 21 ya. Nah, di situ karena pada laki-laki itu menggunakan gonosomnya berarti yang XY. Nah, berarti di situ kita cari yang nomor 21-nya mengalami trisomi ya. Nah, berarti yang A itu bukan, yang yang B itu bukan juga, yang C itu XX berarti wanita bukan ya. Nah, berarti jawabannya yang D ya. Oke. Oke, kita lanjut. 34. Teori evolusi Darwin menyatakan alam akan mengadakan seleksi terhadap makhluk yang ada di dalamnya. Hanya makhluk hidup yang mampu beradaptasi di lingkungan yang bertahan hidup. Fenomena evolusi yang sesuai dengan pendapat Darwin adalah yang A, populasi kupu-kupu Biston betularia sayap gelap lebih banyak dibandingkan kupu-kupu Biston betularia sayap cerah setelah revolusi industri. Populasi jerapah leher panjang lebih banyak setelah populasi pohon berbatang pendek sebagai penyedia makanannya berkurang. Usus buntu pada manusia mengalami penyusutan. Populasi ular, populasi tikus. Nah, di situ ada proses seleksi dan adaptasi ya. Seleksi dan adaptasi. Nah, berarti di situ jawabannya yang mana? Yang A. Ya, itu yang tepat untuk Kakak ya. Jadi populasi kupu-kupu Biston betularia sayap gelap lebih banyak dibanding kupu-kupu Biston betularia sayap cerah setelah revolusi industri. Oke. Oke, kita lanjutkan.
Nomor 35. Orang yang tuli biasa juga bisu. Hal ini dikarenakan sifat bisu tuli dikalikan oleh gen dan D dan E besar secara bersama-sama. Apabila salah satu gen tersebut tidak muncul, akan muncul sifat bisu tuli. Seorang lelaki bisu tuli menikah dengan seorang wanita normal. Maka persentase fenotip kemungkinan anak-anak mereka bisu tuli, nah itu bisu tuli ya. Jadi bisu tuli itu disebabkan gen yang dalam keadaan bersama-sama ya, yaitu gen D besar sama E besar. Nah, kalau bersama-sama dia bisu tuli. Oke, seorang laki-laki bisu tuli menikah dengan seorang wanita normal ya, berarti P1-nya laki-laki bisu tuli, D besar D kecil, E kecil E kecil. Seorang lelaki bisu tuli menikah dengan orang yang tuli biasanya dikarenakan sifat bisu tuli dikendalikan oleh gen D dan E bersama-sama. Oh, itu kebalik ya. Ini dia normal berarti. Nah, terus wanitanya itu bisu tuli dia. Nah, berarti wanitanya ini D besar, D kecil, E besar, E besar. Oke. Gametnya berarti D besar E kecil, D kecil, E kecil ya. Dan ini D besar E besar, D kecil E besar. Ketemu F1-nya. Oke, silakan saja. Ini ke sini dulu. D besar, D besar, E besar, E kecil. Lalu ke bawah. D besar, D kecil, E besar, E kecil ya. Terus ini ke sini. D besar, D kecil, E besar, E kecil. Terakhir D kecil, D kecil, E besar, E kecil. Oke, persentase fenotip kemungkinan anak-anak mereka bisu tuli ya. Yang ini karena ada yang pasangan dia bisu tuli. Ini sama juga ya. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini dia normal. Berarti ada 3/4 dikali 100%. Ya. Sebentar. Tujuh lima. Orang yang sebentar ya, jawabannya 75. Enggak ada. Orang yang tuli orang yang tuli biasanya juga bisu. Hal ini dikarenakan sifat bisu tuli dikendalikan oleh gen D dan E bersama-sama. Apabila salah satu gen tersebut tidak muncul, akan muncul sifat bisu tuli. Bentar, nih soalnya ambigu ya. Bentar. Kakak Alis dulu. Apabila salah satu gen tersebut tidak muncul, akan muncul sifat bisu
apabila salah satu gen tersebut benar. Oh, oke, berarti kalau ini ya, kalau apabila salah satu gen tersebut tidak muncul, akan muncul sifat bisu tuli. Apabila salah satu gen tersebut tidak muncul, akan muncul sifat bisu tuli. Oke, kita silangkan juga. Ulang lagi ya. D besar, D kecil. Oke, berarti ini normal. Ini, sorry. Hah? Apa sebenarnya? Ini soalnya apa? Ambigu. Oke, kita ulang. Oke, ini bisu tuli ya. Kita ikuti ini soalnya coba. Wanita normal. Oke, gambarnya seperti tadi. D besar, E besar, D kecil, E besar ya. Oke, ketemu F1-nya. D besar, D besar, E besar, E kecil, D besar, D kecil, E besar, E kecil, D besar, D kecil, Oke, kalau kita lihat dari sini tadi ya, dari peraturan ini tadi di soalnya langsung, berarti yang bisu tuli itu kalau tidak ada pasangan ya, berarti kalau D dengan E itu berarti dia normal ya. Oke, berarti ini normal. Terus ini normal. Ini normal. Ini penderita. Nah, berarti 1/4 dikali 100 sama dengan 25% ya. Oke, berarti itu ya ada soal yang itu ya, ambigu ya. Ya, mohon maaf. Oke, berarti jawabannya 25%, berarti yang B.
Oke, lanjut 36. Sorry, ada ambigu jadi ya, ada ambigu di soalnya tadi sehingga harus mengotak-ngatik sebentar. Oke, 36. Untuk mendapatkan varietas unggul penyilangan. Nah, di situ di soal F2-nya itu gen P sama H. Gini itu apa itu? Pulen tahan hama ya, F2-nya. Pulen tahan hama. Pulen tahan hama ya. Nah, di situ 100%. Nah, berarti kita menggunakan kaidah backcross. Ya, kita backcross ya berarti. Berarti F1 sudah ketemu. Ya, berarti langsung F2-nya. P besar, P kecil. Ini kurang lebar ya. P besar, P kecil, H besar, H kecil. Disilang dengan P besar, P besar, H besar, H besar ya. Ini test cross. Ini semuanya besar, yaitu P besar, P besar, H besar, H besar gitu ya. Kalau nggak jelas. Sekarang kita cari gametnya. Ulang lagi biar lebih jelas. Oke, gametnya P besar, H besar, P besar, H kecil, P kecil, H besar, P kecil, H kecil. Yang ini P besar, H besar ya. Oke. Lalu ketemu, sorry ini P ini ya. Ketemu F2-nya. P besar, P besar, H besar, H besar. P besar, P besar, H besar, H kecil. P besar, P kecil, H besar, H besar. P besar, P kecil, H besar, H kecil. Itu ya. Oke. Cocok ya, berarti jawabannya yang E ya. Oke. Oke, kita menggunakan kaidah backcross tadi. Oke, lanjut. Nomor 37. Perhatikan diagram persilangan Drosophila berikut. Di tes cross. Ya kan, di situ ya tanggung ya, satu soal lagi. Di situ hasil dari tes cross itu ketemu rasio fenotipnya 1 berbanding 1 ya. Berarti di sini ada ciri khas yang namanya pautan. Ya, berarti nanti nah di sini gen B besar itu berpautan dengan V, B kecil itu dengan V kecil ya. Oke, berarti situ jawabannya yang tepat gen B besar, V besar, dan gen B kecil berada dalam kromosom yang sama ya, karena di berpautan. Oke, berarti jawabannya yang A. Nah, oke, terima kasih teman-teman semua ya. Itu tadi yang Kak Ojan bisa bahaskan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada apa-apa silahkan bisa info di bawah ya, atau nanti bisa saya kasih nomor HP saya. Oke. Ya, selama hati-hati ya, tetap menjaga kesehatan ya.
Semoga kita semua dilindungi oleh Allah ya dari infeksi virus corona. Amin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa